Halo semuanya, selamat datang di Weekly Opsia. Kira-kira ada informasi menarik apa aja yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman di minggu ini? Langsung aja kita bahas. Kita mulai dari informasi mancanegara, yaitu platform berbagi file ZipShare setelah 17 tahun beroperasi akhirnya memutuskan untuk menutup layanannya. Penyebab perusahaan menutup layanan ZipShare adalah karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan iklan dan menghadapi persaingan yang ketat. ZipShare sendiri adalah situs web layanan hosting file yang memungkinkan pengguna mengunggah, berbagi, dan mengunduh file secara gratis. ZipShare sendiri diluncurkan pada tahun 2006 dan sudah menghasilkan pendapatan melalui iklan. Layanan ZipShare ini diumumkan akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Oleh karena itu, ZipShare mengimbau kepada para pengguna untuk membuat cadangan file penting dalam 2 minggu ke depan. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan ZipShare udah bisa buat backup untuk file yang kalian simpan di ZipShare. Well, penutupan ZipShare ini bisa dibilang adalah sebuah bentuk ketidakmampuan sebuah platform atau perusahaan untuk beradaptasi dengan pengguna dan masanya. Dimana memang sekarang ini udah banyak tempat penyimpanan atau hosting file, dimana yang cukup terkenal tentunya Google Drive dan juga Dropbox. Dalam kasus ini, ZipShare itu nggak bisa bersaing karena keterbatasannya dia, yaitu kita nggak bisa mengupload file berukuran lebih dari 500 MB, dan nantinya file yang udah diupload itu akan dihapus secara permanen setelah 30 hari. Jadi ZipShare itu bisa dibilang cocok untuk tempat penyimpanan sementara aja, bukan penyimpanan tetap yang biasanya digunakan oleh orang-orang. Dan kemudian dari sumber revenue-nya ZipShare yaitu penggunaan iklan yang ternyata menjadi masalah untuk para penggunanya. Banyak pengguna yang mengeluh bahwa mereka itu disajikan dengan iklan yang tidak cocok dengan orang usia di bawah 18 tahun. Dan tentunya banyak kasus lain yang terjadi di ZipShare ini, apalagi terkait dengan masalah security seperti kasus phishing, kasus ransomware, dan juga adware. Ya, semoga dari ZipShare ini kita belajarlah agar kita itu tetap bisa membuat para pengguna kita itu nyaman menggunakan aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, berita terkait investment datang dari startup biofarmasi Etana yang mendapatkan investasi putaran baru yang dipimpin oleh DEG. Untuk nominalnya sendiri tidak disebutkan berapa, tapi nantinya dananya akan digunakan untuk memperkuat pipeline dan juga portofolio perusahaan sebagai produsen bahan baku obat biologi. Ini bisa dibilang menjadi kesekian kalinya startup yang bergerak di bidang biofarmasi itu gue bahas di Weekly Opsia. Di mana ini menandakan memang startup yang bergerak di bidang biofarmasi ini cukup menarik di mata investor untuk tahun ini. Terlebih memang di awal tahun itu gue ngebahas trennya ke arah sana dan terbukti lah. Dan menariknya setelah gue bahas di Weekly Opsia ternyata banyak juga ya startup biofarmasi yang udah ada di Indonesia. Cuma memang namanya aja yang belum memiliki gaung. Tapi dengan investasi yang dilakukan oleh para investor ini, akhirnya nama mereka mulai terdengar. Ya, kita dukung aja semoga startup biofarmasi Indonesia dapat bersaing dengan startup biofarmasi yang ada di mancanegara. Selanjutnya dari perusahaan finansial berbasis teknologi yaitu Kredivo, di mana Kredivo Holding akhirnya merampungkan putaran pendanaan seri D sebesar 4 triliun rupiah. Pendanaan ini dipimpin oleh bank asal Jepang yaitu Mizuho Bank. Dan nantinya dana dari investasi ini akan digunakan untuk mendorong perluasan ekosistem Kredivo yang meliputi buy now pay later di kanal online dan juga offline. Kemudian ada juga pinjaman tunai, kartu fisik dan virtual, serta mendukung peluncuran neobank Chrome. Memang lumayan menarik ya ketika kita ngebahas tentang fintech, karena sampai saat ini perusahaan fintech itu progresnya lumayan kencang. Meskipun dunia lagi diterpa dengan ketidakstabilan ekonomi, tapi banyak juga fintech yang berhasil grow. Bahkan gak sedikit ya perusahaan fintech itu yang tetap mengeluarkan layanan keuangan baru meskipun kondisi ekonomi bisa dibilang masih belum jelas. Ya, kita lihat aja lah sepak terjang nantinya fintech itu akan seperti apa. Semoga dengan kehadiran fintech dan layanan itu bisa mengembalikan perekonomian dunia kembali menjadi normal sedia kala. Well, jadi itulah beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kira-kira ada informasi menarik apa aja yang ada di minggu depan? Nantikan informasinya hanya di Weekly Opsia. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Weekly Opsia lainnya.